Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Tetap semangat ya belajar di rumah. Oke, hari ini kita masuk ke dalam pembelajaran 5. Di pembelajaran 5 ini, kita masih akan mempelajari tentang teks bacaan teknologi pangan. Lalu kemudian kita akan mempelajari bagaimana menghitung volume suatu benda. Oke, sekarang ambil buku temanya, buka halaman 39. Di sini ada teks bacaan tentang bagaimana sapi perahan ya. Kemudian kalian baca halaman 40. Di teks bacaan ini judulnya pengolahan susu sapi. Kalian baca, setelah dibaca, lihat halaman 41. Apa manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi? Di sini diminta buat dalam kelompok karena kalian di rumah. Diskusikan dengan orang tua kalian, dengan mama atau papa yang ada di rumah. Kemudian tuliskan pendapat kalian dari teks bacaan ini tuh apa saja hal-hal yang pentingnya. Tulis di sini di buku tulis ya. Lalu berdasarkan hasil diskusi buat paragraf baru di sini ya. Setelah halaman 41, selanjutnya dari teks bacaan ada kata-kata khusus mengenai teknologi pangan. Kalian cari arti dari semua kata-kata ini. Sudah Ibu jelaskan untuk punya kamus bahasa Indonesia kan? Itu untuk mencari artinya. Kalau tidak punya buku kamus bahasa Indonesia, boleh cari artinya di Google. Ya, tolong bantuannya mama-mama untuk membantu mencari arti-arti katanya. Setelah membuat arti kata, lalu buat kalimat. Daya tahan. Kata daya tahan, teknologi, pengemasan dan kerap udara ini harus ada dalam kalimatnya. Misalnya daya tahan. Daya tahan tubuh akan tetap terjaga jika kita rajin berolahraga. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kata daya tahannya harus ada dalam kalimatnya. Dibuat sampai 4. Oke, selanjutnya di sini kita membaca cerita kehidupan sehari-hari tentang keberagaman. Dibaca. Setelah itu kalian jawab pertanyaan ini. Lalu kita lihat bagaimana menyikapi perbedaan yang ada. Tuliskan pendapat kalian bersama orang tua ya. Bicarakan dengan orang tua. Setelah itu, di sini kita akan mempelajari volume benda. Di sini ada sebuah kotak susu dengan berbagai macam bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Ada kotak susu A yang besar, B sedang, dan C yang paling kecil. Kita lihat kemasan kotak susu yang A, jika diisi dengan kemasan B, ternyata dia akan penuh dengan kotak B-nya 2. Artinya apa? Volume kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Berbeda dengan kotak yang C. Untuk memenuhi kotak susu A, kotak C diperlukan 4 buah kotak. Maka kotak susu A akan penuh. Artinya volume kemasan A sama dengan 4 kemasan C. Jadi volume kemasan dari kotak susu A, B, dan C berbeda-beda. Volumenya tidak baku karena ini tidak ada ukurannya. Lalu kita lihat di sini ada berbagai macam bentuk ukuran botol minum. Punya Udin, Siti, Edo, Dayu, dan Beni berbeda-beda. Jika kita tuang ke dalam gelas, ternyata punya Udin seperti ini nih. Ini batas garisnya. Punya Siti penuh nih. Edo, Dayu, dan Beni itu berbeda-beda. Nah, kalian jawab pertanyaan ini. Botol minum milik siapa yang volumenya paling banyak? Lalu botol minum siapa yang paling sedikit? Ya. Setelah itu kita akan mempelajari membandingkan volume benda. Ini ada galon, ada botol minum yang besar, sedang, sampai yang paling kecil. Coba kalian lihat, berbeda kan? Nah, lalu kita urutkan ini. Mana volume kotak susu di atas yang paling sedikit? Taruh, tulis di sini. Dari yang paling sedikit, sedang, sampai ke banyak. Nomor berapa tuh? Nah, tulis di buku tulis ya.
Dan yang terakhir ini juga sama, kalian urutkan dari urutan gelas mana nih, dari volume yang paling banyak. Sekarang yang paling banyak dulu, paling banyak taruh di sini sampai terakhir paling sedikit. Nah, itulah pembelajaran untuk hari ini. Tetap semangat belajar di rumah. Salam sehat selalu. Jaga kondisi badan, jangan banyak main di luar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.